Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali rasanya saya kembali menjumpai Anda dalam bedah tajuk Lampung Pos selama 30 menit ke depan. Pemirsa, jelang pemilu tahun 2024, persiapan pemilihan legislatif, pemilihan presiden hingga pemilihan kepala daerah menjadi sorotan utama. Dalam hal ini, netralitas ASN menunjukkan peran yang sangat krusial. Lalu seberapa penting sebenarnya peran netralitas ASN dalam pemilu mendatang? Kita akan bahas lebih lengkap dalam bedah tajuk kali ini. Kami mengangkat tema menguji netralitas ASN. Di studio Metro TV Lampung sudah hadir bersama saya pemirsa Metro TV Lampung, Askadif Pemberitaan Lampung Pos Muharam Chandra Lukina. Namun sebelum itu kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Menguji netralitas ASN. Jad besar demokrasi 5 tahunan yakni pemilihan legislatif atau pileg, pemilihan presiden atau pilpres, dan pemilihan kepala daerah atau pilkada siap digelar. Semua elemen masyarakat diharapkan terlibat dan bertanggung jawab terhadap kelancaran dan kesuksesan proses demokrasi. Pemerintah mesti memastikan agenda pemilu berjalan tertib dan untuk itu peran pejabat kepala daerah tidak bisa diabaikan. Bercermin pada pelaksanaan pemilu 2019, perlu pengawasan dan penanganan serius terhadap netralitas aparatur sipil negara atau ASN. Ada saja indikasi pelanggaran yang dilakukan ASN. Seringkali godaan terbesar muncul dari dorongan atau tekanan untuk cawe-cawe mengarahkan warga ataupun aparatur daerah. Salah satu tugas pejabat kepala daerah adalah mengawal ASN dan birokrasi agar tetap bekerja netral di tengah proses tahapan pemilu 2024. Karenanya, seorang pejabat kepala daerah perlu memiliki rekam jejak bersih dari perbuatan melanggar netralitas ASN di masa lalu. ASN bisa menjadi tidak netral di saat kesetiaannya kepada penguasa mencuat melebihi kesetiaannya kepada negara. Padahal mereka terikat sumpah jabatan yang pada intinya wajib memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Asas netralitas ASN tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan yang dimaksud dengan asas netralitas adalah setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Dalam penyelenggaraan pesta demokrasi, yang paling rawan terjadi adalah intervensi hasil pilpres dan pilkada. Dorongan untuk cawe-cawe bisa karena merasa berutang budi kepada yang memengaruhinya. Di sisi lain, tekanan dapat muncul oleh rasa takut atas nasib karirnya ke depan bila tidak menuruti kehendak penguasa atau calon penguasa. Potensi pelanggaran netralitas menjadi semakin real ketika tanpa ada faktor baru yang menimbulkan kemendesakan atau kepentingan. Tiba-tiba bergulir rencana memajukan pelaksanaan pilkada. Dari semula sudah disepakati dan ditetapkan berlangsung pada 27 November 2024, dipercepat menjadi September atau 2 bulan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Harus diakui, yang paling rawan untuk diintervensi tidak hanya hasil pilpres, melainkan juga pilkada. Percepatan pelaksanaan pilkada tidak pelak memancing kecurigaan ada pihak-pihak yang ingin mendikte hasil pilkada. Selain 9 pejabat gubernur, ada 75 pejabat bupati wali kota yang mulai bertugas per 5 September. Sebelumnya sudah ada 173 pejabat kepala daerah yang dilantik. Nantinya pada pelaksanaan Pilkada 2024, total ada 274 ASN penjabat kepala daerah yang mengisi kekosongan kepala pemerintahan di 274 kota, kabupaten, dan provinsi. Jumlah yang tidak main-main dan potensial diperalat untuk pemenangan pemilu. Adapun regulasinya telah diatur dalam surat keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN,
Ketua Komisi ASN dan Ketua Badan Pengawasan Umum nomor 2 tahun 2022, 800-5474 tahun 2022, 246 tahun 2022, 30 tahun 2022, nomor 144721-PM.01-K.1-09-2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Berdasarkan data Kedeputian BKN Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian di tahun 2019, menetapkan sebanyak 991 ASN yang terlibat pelanggaran netralitas. 99,5% berstatus pegawai instansi pemerintah daerah. Dari total tersebut, 299 sudah diproses sampai tahap pemberian sanksi yang terdiri dari 179 dikenakan sanksi disiplin dan 120 dikenakan sanksi kode etik. Adapun 692 sisanya masih dalam tahap pemeriksaan dan klarifikasi lebih lanjut dengan pihak instansi masing-masing. Kita perlu mengingatkan kembali agar para pejabat kepala daerah memegang teguh sumpah jabatan. Mereka wajib berbakti untuk masyarakat, nusa dan bangsa, bukan untuk penguasa atau golongan tertentu. Netralitas pejabat kepala daerah dan ASN secara keseluruhan akan menentukan kualitas hasil pemilu, hasil cawe-cawe, ataukah menjunjung asas pemilu yang jujur dan adil. Pemirsa, tadi Anda sudah menyaksikan video editorial terkait dengan tema yang kami angkat, yakni menguji netralitas ASN. Nah, Lulu, sebenarnya apa sih yang menjadi tajuk hari ini? Kenapa Lampung Pos mengangkat menguji netralitas ASN? Ya, ini menjadi sebuah perhatian semua pihak ya, bahwa seorang ASN itu dituntut untuk netralitas ya di Pesta Demokrasi 5 tahunan ini ya. Karena ini menjadi karena mereka ASN itu mempunyai pemegang anggaran ya, sehingga ini bisa menjadi sebuah bumerang ya, karena dengan penggunaan anggaran yang tidak semestinya ya, khususnya lebih banyak diiniin untuk pemilu dengan mendukung pasangan calon tertentu ya. Ini akan menjadi sebuah cacat ya bagi sebuah penyelenggaraan sebuah pemilu ya, dan sehingga ASN dituntut untuk netral ya. Mereka tidak jangan memilih mendorong salah satu calon ya untuk lebih mereka istilahnya lebih mereka dukung ya, sehingga mereka harus tetap di relnya, bahwa mereka harus tetap mendukung semua calon yang nanti akan bertarung di Pilpres mendatang ya. Sebenarnya anggaran seperti apa yang tadi Al-Ulu maksudkan? Ya, anggaran yang ini ya khususnya buat penyelenggaraan pemilu ya, dan ini menjadi sebuah tantangan juga bagi para ASN ya, khususnya para pejabatnya ya, karena nanti juga kan akhir tahun ini khususnya di Lampung ini kan gubernur juga habis masa jabatannya nanti akan dijabat ya sama PJ ya, bukan hanya dari provinsi aja, beberapa kabupaten kota juga akan dijabat oleh pejabat dari PJ ya, dari bupati dan wali kota, dan ini juga mereka harus lebih meningkatkan lagi netralitas, termasuk kepada ini ya, para bawahannya ya, semua ASN di wilayah mereka masing-masing. Menurut Alulu nih, kenapa sebenarnya peran ASN ini sangat penting untuk menentukan kualitas pemilu di tahun 2024? Ya, karena mereka juga menjadi salah satu ini ya, pihak yang turut menjadi salah satu penentu kesuksesan ya, karena Pesta Demokrasi ini bukan hanya penyelenggaraan dari penyelenggara pemilu aja ya, tapi seluruh rakyat Indonesia ya, termasuk di dalamnya ASN itu sendiri yang harus ikut turut menyukseskan dan menyukseskan penyelenggaraan pemilihan ini. Baik, sebenarnya apa Lulu yang ingin disampaikan dari Lampung Pos sendiri kepada masyarakat, terkhususnya ASN, untuk menjaga netralitas? Ya, ini kita menginginkan bahwa ASN itu tetap ya, maksud kenetralitasan mereka itu bahwa mereka itu sebagai pelayan masyarakat ya, sehingga mereka juga harus bisa tugas utamanya kan memberikan pelayanan kepada masyarakat ya, dan dari dalam pemilihan ini kan kita
Sekarang kemarin udah ada pemilihan, udah ada pengundian ya, udah ada 3 pasangan ya, dan mereka harus memang lebih tidak memilih salah satu pihak ya dari 3 pasangan itu, dan mereka harus lebih khususnya kepada memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Baik, Alulu, kita akan lanjutkan lagi nanti Alulu ya. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda juga jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali, tetaplah di Bedah Tajuk Lampung Pos. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos bersama saya Karisma Kristi dan masih bersama dengan Askadif Pemberitaan Lampung Pos Muharam Chandra Lukina. Lalu kita berkaca di pemilu 2019, ternyata banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh ASN ya Alulu. Sebenarnya apa saja sih Alulu yang menjadi indikasi pelanggaran netralitas yang sering dilakukan oleh para ASN ini? Ya, berdasarkan catatan ya bahwa pada pemilu 2019 itu ada sekitar 991 ya pelanggaran yang dilakukan. 991 oleh pelanggaran terkait ini ya, kepemiluan ya, dan 99% itu dilakukan oleh aparatur sipil negara khususnya di daerah ya. Nah, ini menjadi sebuah sorotan juga karena salah satu yang menjadi sorotan itu bahwa mereka mengajak warga untuk mendukung salah satu calon yang udah ada, dan itu menjadi sorotan juga dari KPU dan Bawaslu ya, dan sehingga banyak juga di antara ASN yang terkena kasus tersebut ya, dan ada juga sanksinya juga sudah ada beberapa yang diberikan ya, bahwa mereka menerima sanksi disiplin dan hingga sampai ada juga sebagian yang masih dalam proses ya, dan mereka sanksinya juga tegas bahwa di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 23 ya, khususnya di pasal 2 bahwa disebutkan bahwa emang ASN posisinya harus memiliki sikap netralitas ya dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Sebenarnya apa pelanggaran yang dilakukan yang paling banyak dilakukan? Yang paling banyak itu ya mereka mengarahkan masyarakat seperti apa buktinya? Untuk memilih salah satu pasangan ya. Misalkan mereka mendorong bahwa warga untuk lebih memilih ke pasangan A misalkan. Nah, buktinya ketahuan dari apa, Alulu? Ketika ASN tersebut mengarahkan warga dia biasanya di ini ya, waktu dari kemarin juga dari media-media sosial ya udah bisa mengajak ya mereka cawe-cawe bahwa mengajak warga untuk memilih sesuai apa yang dia pilih. Salah satunya itu ya, karena media sosial juga sekarang kan udah tambah maju ya, sehingga mudah diakses, sehingga pihak penyelenggara juga bisa lebih mudah ya melacaknya ya. Berarti pelanggaran itu terjadi ketika di media sosial yang dimiliki oleh para ASN ini. Terus juga di lapangan juga bisa ya, mereka mengarahkan adanya pertemuan-pertemuan yang menggelar-gelar pertemuan ya. Dengan di situ mereka dari cawe-cawe mereka ternyata ada ajakan ya untuk mendukung salah satu pasangan. Tapi kenapa ini tadi Alulu menjelaskan bahwa banyak terjadi di daerah-daerah. Ya. Kenapa Alulu banyak terjadi di daerah-daerah ini? Atau pengawasannya kurang? Ya mungkin pengawasannya ya, pengawasan dari pihak dari ini juga penyelenggara ya masih agak kurang ya, sehingga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran oleh ASN itu terjadi di daerah ya, dan itu mungkin agak jauh dari pengawasan ya, sehingga mereka lebih banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran itu di daerah yang agak mungkin agak ke dalam ya, agak di luar jangkauan dari pengawasan atau minimnya pengawasan dari pihak penyelenggara pemilu itu sendiri. Kalau di Lampung sendiri seperti apa pandangan dari Lampung Pos? Apakah sebenarnya saat ini ASN sudah lebih sadar bahwa mereka harus netral di pemilu ini atau seperti apa ya, sejauh ini? Sejauh ini beberapa ini juga ya, mulai dari provinsi ya udah sampai kabupaten kota udah menggelar ini ya, fakta integritas ya untuk netralitas dari ASN itu. Dan itu harus menjadi sebuah pegangan ya daripada ASN untuk melaksanakan fakta integritas itu di pas pelaksanaan pemilu nanti, karena tanggal 28 nanti udah mulai kampanye ya sampai tanggal 10 Februari 2024 nanti ya, sebelum pemilihan pencoblosan di tanggal 14. Jadi mereka harus benar-benar memegang teguh ya hasil fakta integritas itu, karena fakta integritas itu menjadi sebuah pegangan ya buat mereka untuk bisa netral dalam pelaksanaan pemilu yang sekarang ini. Menurut dari Alulu sendiri gitu, mewakili direksi dari Lampung Pos, sebenarnya seperti apa sih? Apakah
sanksi yang diberikan ini Ya. sudah baik atau malah tidak memberikan efek jera kepada ASN ini sehingga mereka bisa mengulanginya lagi? Betul, mungkin harus ada sanksi yang tegas ya, karena yang dari tahun 2019 juga hanya sanksi disiplin ya, yang kebanyakan ya. Penundaan kenaikan pangkat ya, penundaan ada pengurangan dari tunjangan atau apa ya, dan itu mungkin nanti juga kalau gitu kan nggak cuma berlaku beberapa waktu ya, nggak selamanya, mungkin perlu juga ada regulasinya ya tentang sanksi yang lebih tegas bagi para ASN yang melanggar aturan tidak netral dalam pelaksanaan pemilu nanti ya. Mungkin perlu ada regulasi lagi, dan mungkin itu belum ada ya yang sanksi tegasnya ya, cuman berupa itu juga kan sesuai dengan ini ya, undang-undang dari ASN aja. Di luar itu belum ada ya. Berarti sebenarnya Lampung Pos mendorong agar sebenarnya ada peraturan yang lebih tegas ya, lagi agar tidak terulang-terulang terus ya, Lulu ya. Karena kita harapkan pemilu ini bisa kondusif, aman dan juga adil tentunya ya. Jujur dan adil ya. Jujur dan adil, betul. Luber jurdil ya. Iya, betul. Karena itu yang diharapkan juga masyarakat, sehingga nanti juga efeknya dari ini juga ke depannya tidak ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kita pengennya bahwa pelaksanaan pemilu ini berlangsung dengan aman, nyaman ya, dan masyarakat juga bisa mengikutinya dengan tidak ada rasa ketakutan ya. Mereka bisa nanti pas pencoblosan itu bisa mereka datang ke TPS dengan rasa aman, dan mereka bisa menyalurkan aspirasinya juga tanpa tekanan apa-apa ya. Ya, kita harapkan nanti pemilu dapat berjalan kondusif, betul, dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik ya, Lulu, bisa tentunya lebih ya. memajukan lagi Indonesia ya. Betul, terima kasih Lulu, kita akan lanjutkan lagi nanti. Pemirsa Metro TV Lampung, itu tadi diskusi saya mengenai tajuk kali ini dalam menguji netralitas ASN, tapi Anda jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Metro TV Lampung. Anda masih menyaksikan bedah tajuk Lampung Pos. Pemirsa, kali ini kita akan masuk ke dalam trending topik yang ada di Lampung Pos Group, mulai dari lampos.co, lampungpos.id, dan juga Radio Sai 100 FM. Kita akan mulai di lampos.co terlebih dahulu. 5 trending topik diantaranya, joki tes CPNS Kejaksaan ternyata mahasiswa ITB, razia kamar lapas narkotika kelas 2A, Kalapas sita kartu remi hingga linggis. Bencana banjir dan puting beliung ancam wilayah Lampung Timur. Selanjutnya pemirsa, sering tidak bayar saat belanja. Seorang warga di Lampung Tengah dilaporkan polisi. Dan yang terakhir, Polres Lampung Utara dalami laporan warga soal penyelewengan dana BUMDes Kalibalangan. Nah, kita akan bahas bersama dengan Lulu nih terkait bencana banjir dan puting beliung yang ancam wilayah Lampung Timur. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, dengan kondisi sekarang ya, dengan kondisi memasuki musim pancaroba ya, dan ini menjadi harus sebuah perhatian bukan hanya di Lampung Timur ya, bahwa di sejumlah daerah juga, bukan hanya di Lampung Timur ya, menjadi daerah yang rawan terkena bencana hidrometeorologi ya, ada banjir sama puting beliung. Dan di Lampung Timur sendiri sepanjang 2023 sampai bulan September ya, udah terjadi 11 kali bencana ya, puting beliung dan banjir ya. Dan ini menjadi sebuah warning bahwa sekarang juga khususnya BPBD setempat ya, untuk lebih lagi mempersiapkan diri ya untuk meminimalisasi terjadinya bencana-bencana yang seperti yang sebelumnya. Dan ini juga masyarakat juga perlu diingatkan kembali untuk lebih mewaspadai ya kondisi cuaca saat ini ya, dengan khusus untuk menahan banjir agar tidak membuang sampah sembarangan ya di sungai-sungai, karena itu menjadi salah satu pemicu ya terjadinya banjir pas saat terjadinya musim hujan. Karena tidak hanya peran BPBD, tapi betul, harus ada peran masyarakat juga ya. Betul. Dan ini juga pemerintah juga harus lebih sigap lagi dalam menyosialisasikan upaya-upaya untuk meminimalisasi terjadinya bencana tersebut. Baik, Lulu, terima kasih. Kita akan lanjutkan di trending topik yang ada di lampungpos.id, pemirsa. Di mana yang pertama trending topiknya adalah pergerakan partai politik usai penetapan nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden. Selanjutnya Indonesia versus Maroko di Piala Dunia U17.
Lalu ini ada terkait kelanjutan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Mesuji. Selanjutnya sektor industri makanan sumbang investasi di Lampung, dan yang terakhir terkait netralitas ASN tantangan PJ Kepala Daerah. Kita akan soroti Lulu terkait dengan kasus kekerasan seksual yang nampaknya tidak usai-usai dan kali ini terjadi di Kabupaten Mesuji. Seperti apa Lulu? Dari 14 kasus ya, yang di Mesuji 10-nya udah tertangani, ternyata 4-nya masih mangkrak ya sampai sekarang ya, belum ada kelanjutannya. Bahkan salah satunya tersangkanya udah salah satu korbannya melahirkan ya, sampai, dan korban juga ada yang ini ya disabilitas ya, dan itu menjadi yang harus menjadi sebuah perhatian ya dari pihak kepolisian ya, karena ini juga udah terjadinya kekerasan ya terhadap tidak hanya perempuan, ternyata kaum disabilitas juga menjadi korban kebejadan dari para pelaku ya. Dan ini juga sebenarnya pelakunya juga udah diketahuin ya, karena cukup hanya 2 bukti aja sudah bisa menjadikan tersangka ini pelaku ini sebagai tersangka ya. Tapi selama ini kayaknya pergerakan dari pihak kepolisiannya juga agak lambat ya dalam penanganan kasus yang terjadi ini ya, khususnya yang di Mesuji ini ya, sehingga sampai sekarang belum ada masih dalam tahap penyelidikan ya, padahal kejadiannya udah cukup lama. Dan ini juga harus kepolisian di Polres Mesuji untuk bergerak cepat ya untuk dalam penanganan kasus ini, jangan sampai ini menjadi presiden buruk ya terhadap kinerja kepolisian itu sendiri ya. Karena memang korban harus dilindungi, apalagi Betul, mereka juga mengalami trauma juga ya. Iya, berkepanjangan ya, bukan hanya ini ya, karena mereka juga secara psikologis pasti dampaknya juga bukan hanya itu ya, apalagi yang sampai melahirkan ya, mereka punya dampak psikologis yang memang cukup panjang ya. Dan ini juga mendapat perhatian dari Damar ya, sehingga mereka mendorong bahwa untuk kepolisian untuk lebih sigap lagi dalam setiap penanganan, khususnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan kaum disabilitas ya. Karena kita harapkan ini sebenarnya cepat tuntas ya, betul. ya. Sehingga mungkin bisa jadi ini ya, shock terapi juga ya bagi ini ya, bagi pihak-pihak pelaku-pelaku lain ya, sehingga karena dari 14 kasus, karena yang 10 udah selesai ya, yang cuma 4 ini yang mangkrak ya. Dan salah satu yang menjadi sorotan itu yang melahirkan itu karena diduga pelakunya ada kakak iparnya sendiri ya. Karena ketika tersangka tidak ditangkap itu akan menjadi ketakutan tersendiri. Betul, dan akan menjadi sebuah ini bukan hanya bagi pelaku yang udah menjadi korban ya, mungkin jadi warga sekitarnya juga menjadi ketakutan ya, bahwa takutnya keluarga anak mereka sendiri usahanya jadi korban juga ya. Iya, betul. baik Alulu, terima kasih. Kita akan lanjut di trending topik yang ada di radio saya Alulu ya. 5 trending topik diantaranya pemirsa, Jungkook BTS tembus rekor baru di Amerika lewat album Golden. Selanjutnya Selena Gomez tutup akun media sosial. Dita Secret Number tampilkan tarian Legong Bali di Korea Selatan. Selanjutnya Geisha hadirkan momen manis masa lalu melalui acara sentimen di Glams. Dan yang terakhir Jungkook BTS lagi pemirsa rajai tanggal lagu internasional lewat lagu 3D. Dan yang menjadi highlight kali ini adalah musisi kebanggaan Indonesia ya, salah satunya Geisha nih hadirkan momen manis di masa lalu. Alulu, gimana Alulu menurut pandangan Anda? Ini menjadi sebuah ini ya, khususnya bagi para penggemarnya ya, bahwa mereka juga bisa bertemu langsung ya dengan idolanya dalam sebuah acara di Glams itu sendiri ya, dan mereka juga bisa berinteraksi ya antara idola dengan para penggemarnya ya, dan mereka juga mampu memberikan hiburan yang cukup ini ya bagi para penggemarnya dengan lagu-lagu hits mereka ya, seperti lupakanlah ingatanmu ya kalau nggak salah ya, salah satunya itu yang membuat mereka bisa menikmati ya apa yang menjadi dan terjadi interaksi antara idola dan para penggemarnya dalam sebuah ruangan atau panggung yang emang sesuai maksudnya ya, dalam suasana yang emang keakrabannya terjalin ya. Apalagi kita tahu bahwa sebenarnya ada beberapa personel yang berganti tapi fansnya masih tetap ada ya Alulu ya. Karena mereka memiliki ini ya karisma mungkin ya dari Geisha ini ya, dari semenjak mereka udah cukup lama ya, berdiri dari tahun 2004 2003 ya, sehingga udah cukup
lama ya mereka berkiprah di dunia musik di Indonesia. Bahkan lagu-lagunya masih, Betul, masih kita banyak nikmati hingga sering, saat ya, ini ya Alul betul. ya. Baik, terima kasih Alul sudah berdiskusi bersama saya dalam Bedah Tajuk Kampung Pos kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, terima kasih juga karena Anda telah menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos kali ini. Saya Karisma Kristi beserta rekan kerja bertugas pamit undur diri pemirsa. Salam sehat dan sampai jumpa.